Inilah generasi milenial, generasi yang hanya menikmati kemajuan teknologi. Teknologi di mana semua kehidupan tertuang di dalamnya. Kehidupan yang praktis seakan-akan telah menjadi bagian dari generasi milenial. Kehidupan milenial dimulai dari pekerjaan, pendidikan, kesehatan, mengatur keuangan, semua bisa dilakukan secara satu waktu bersamaan melalui teknologi, yaitu gadget. Tak luput dari situ, gadget juga mendorong kegiatan-kegiatan tersebut terlaksana. Teknologi juga membuat para generasi internet tersebut mengandalkan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi. Saat ini, media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat. Tren tersebut sudah terbukti di sepanjang 2016 melalui beberapa peristiwa penting, seperti aksi teror bom. Masyarakat benar-benar mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi terkini dari sebuah peristiwa. Lekat dengan dunia maya, memiliki pengetahuan tinggi dalam menggunakan platform dan perangkat mobile ternyata melahirkan titik lemah bagi para generasi internet. Titik lemah tersebut berdampak buruk terhadap keamanan generasi milenial di dunia maya. Di balik itu semua, perkembangan teknologi yang ada mempunyai dampak positif yang lebih signifikan. Dan pastinya, di balik itu semua, pasti pula selalu ada sisi kelam dari perkembangan teknologi gadget. Dampak positif. Yang pertama ialah mempermudah komunikasi. Misalnya saja ketika orang tua atau pihak keluarga akan menjemput anak ketika pulang sekolah atau selesai melakukan kegiatan di luar rumah. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Karena bagaimanapun, teknologi ini hari ini sudah merambah hingga ke pelosok-pelosok desa. Yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatif. Yang pertama, mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone, seperti kamera, permainan, akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek atau berlaku curang dalam ulangan atau ujian, bermain HP saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Yang kedua, efek radiasi. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberikan kesempatan menggunakan HP secara permanen. Yang ketiga, rawan terhadap tindak kejahatan. Ingat, pelajar merupakan salah satu target utama daripada penjahat. Apalagi HP merupakan perangkat yang mudah dijual, sehingga anak-anak yang menenteng HP bisa-bisa dikuntit maling yang mengincar HP-nya. Yang keempat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi. Yang kelima, pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Yang keenam, menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat. Ada keluarga yang tidak mampu, tetapi karena pergaulan di mana teman-temannya sudah dibelikan HP, sehingga mereka merengek-rengek kepada orang tuanya padahal orang tua mereka tidak mampu. Atau bahkan menimbulkan gap antara geng HP keren dan geng HP jadul atau yang belum memiliki. Yang ketujuh, membentuk sifat hedonisme pada anak. Ketika keluar gadget terbaru yang lebih canggih, mereka pun merengek-rengek meminta kepada orang tua. Padahal mereka sebenarnya belum memahami benar manfaat setiap fitur-fitur baru secara menyeluruh. Yang kedelapan, anak kita akan sulit diawasi, khususnya ketika masa-masa pubertas, di saat sudah muncul rasa ketertarikan dengan teman cowok atau ceweknya. Maka HP menjadi sarana ampuh bagi mereka untuk berkomunikasi, tetapi komunikasi yang tidak baik. Hal ini akan mengganggu aktivitas yang seharusnya mereka lakukan. Sholat, makan, belajar, bahkan tidur, karena mereka asik SMS-an dengan teman lawan jenisnya. Yang kesembilan, atau yang terakhir. Nah, yang terakhir ini, rasanya dulu ada penelitian yang pernah saya baca.
Efek samping jari yang kebanyakan memencet tombol ketikan SMS, bukankah ujung jari memiliki jutaan syaraf? Apalagi di saat anak-anak pada usia pertumbuhan. Tentu kita tidak ingin pertumbuhannya terganggu gara-gara fungsi saraf yang terhambat pertumbuhannya karena keseringan dipencet. Inilah generasi milenial yang kita tinggali dengan segala kemegahan teknologi terutama gadget. Akhirnya kita pun mengetahui sisi baik maupun buruk dari kemajuan teknologi ini. Yang pasti, kita harus bisa bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Kita sebagai milenial pun harus ingat, kita adalah generasi pemaju teknologi. Semangat generasi milenial!